Salah satu aspek penting dalam visualisasi keris selain dapur, tangguh, dan busananya adalah pamor keris. Sebelah keris itu pada umumnya orang akan bertanya, apa dapurnya, apa pamornya, tangguhnya mana, dan bagaimana perabot busananya. Dan bahkan sebagian orang menganggap bahwa pamor adalah paling penting dari semua aspek keris yang ada. Ya bebas-bebas saja, bahkan dipersilahkan. Karena memang selain memperindah tampilan pusakanya, kekuatan simbol pamor itu memang begitu luar biasa. Pamor merupakan hiasan atau motif yang terdapat pada bilah tosanaji. Hiasan ini itu dibentuk bukan karena diukir atau diserasah atau bahkan dilapis, melainkan menggunakan teknik tempaan yang menyatukan beberapa unsur logam yang berlainan. Sehingga muncul wujud gambar seni nyata yang mengandung banyak sasmita. Dan kali ini kami akan membabar salah satu pola pamor yang cukup digemari banyak orang, dan bahkan saya pun juga sangat menggandrunginya. Barangkali karena ia memang sulit didapat, apalagi yang benar-benar original, tangguh, utuh, dan sepuh. Angsarnya itu dipercaya mempunyai kasta tertinggi dalam soal kerezekian dan keberkahan. Wallahu alam. Seperti apa wujudnya? Mari kita babarkan dengan lengkap. Panjenengan jangan kemana-mana. Busananya meriayeni ya. Gayaman Surakarta dengan bahan kayu kemuning. Ia dipadukan dengan pendok belewah kerawangan berbahan kuningan yang cukup tebal. Secara keseluruhan prejengan busana ini betul-betul bikin tutut hati. Dan mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur tilam upih, pamor udan mas, tangguh tuban sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp15.250.000. Jika berminat silahkan langsung komen di bawah atau japri kami. Jika kita teliti, material bilah pusaka ini cukup pulen dan rapi dengan tatanan satonya. Gradasi warna atau disebut dengan selorok juga begitu terlihat. Hal ini tersebut menjadi identifikasi bahwa bahan material pusaka ini mempunyai kualitas yang luar biasa. Pola pamornya sangat istimewa, cukup rapi dan nampak presisi. Pamor udan mas rekan. Ia memang dibuat dengan sengaja oleh sang empu, menggunakan teknik rekan. Teknik rekan itu penempaan pamor yang dirancang secara khusus untuk menghasilkan pola yang diinginkan. Pamor rekan itu memang dianggap lebih sulit dan membutuhkan keahlian tingkat tinggi karena empu harus memiliki kendali penuh atas pola yang dihasilkan. Sangat berbeda dengan pamor tiban yang terbentuk secara alami dan sak metu-metuni. Mungkin karena hal inilah yang membuat pamor udan mas rekan ini sangat langka, apalagi dalam pusaka yang tangguh, utuh, sepuh begini ini. Ciri utama pamor udan mas rekan adalah motifnya yang menyerupai tetesan hujan emas yang berpola seperti lingkaran di sepanjang bilah keris. Ia memang terselip dengan anggun di antara pamor wuswutah. Terkadang ia juga terpisah dari pamor lainnya, sehingga begitu nampak keunikannya yang berupa bulatan-bulatan tersusun secara tersebar dan rapi yang melengkupi hampir seluruh permukaan bilah keris. Tetesan ini tampak seperti titik-titik kecil atau bercak yang mirip dengan butiran emas, tersebar merata dengan polanya yang begitu khas.
Karena memang dibuat dengan teknik regan, sang empu dapat menentukan ukuran, menentukan bentuk dan penyebaran tetesan emas ini dengan lebih presisi. Monggo silahkan diamati. Begitu elok ya. Teknik ini melibatkan pengaturan lapisan logam dan besi pamor yang dikombinasikan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan pola yang memang diinginkan. Namun tingkat kesulitannya jangan ditanya. Tidak semua empu punya kemampuan untuk membuatnya. Pusaka ini tidak hanya mempunyai angsar kerezekian, ia juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Wallahualam. Dahulu memang keris dengan pamor udan emas seringkali dipersembahkan sebagai hadiah kepada para pembesar kerajaan atau sebagai lambang persekutuan politik. Nah, ini yang menarik. Pernah dengar pamor Gonjo Sumber dan pamor Gonjo Winih pada istilah Tosanaji? Kebetulan pusaka ini mempunyai pamor yang lengkap. Tidak hanya di bagian bilahnya saja yang berpamor udan emas, melainkan tersemat juga di bagian gonjonya, yaitu pamor Gonjo Winih dan pamor Gonjo Sumber. Mari kita bahas satu-satu. Dimulai dengan pamor Gonjo Sumber. Ia adalah pamor yang terdapat di bagian wuwungan gonjo keris, atau sisi yang terlihat dari luar ketika bilah keris itu dimasukkan ke dalam warangkanya. Bentuknya berupa bulatan berlapis-lapis. Pada pamor Gonjo Sumber, bulatan-bulatannya itu mirip mata kayu. Biasanya berjumlah lebih dari 3 lingkaran atau pusaran. Pamor ini memang berdasarkan pesanan khusus, yang diyakini membawa kemudahan untuk kerezekian bagaikan mata air yang terus mengalir dan tidak pernah kering. Yang berikutnya adalah pamor Gonjo Winih. Mirip dengan pamor Gonjo Sumber, bedanya pamor Gonjo Winih itu terletak di kedua sisi samping gonjo keris. Bentuknya berupa bulatan berlapis-lapis seperti mata kayu dengan jumlah paling sedikit itu 3 lapisan yang berada di antara garis-garis pamor lain. Winih artinya bibit atau benih yang diartikan akan terus bertumbuh dan berkembang. Hal ini menjadi simbol harapan sang empu kepada pemilik agar bisa terus bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan sosialnya, usahanya, maupun karirnya. Pusaka ini nampak spesial bagi kami, memiliki keunikan yang barangkali tidak dimiliki oleh pusaka lain. Matur nuwun dan salam tutut hati.